yang kami taklimi Syekhul Ma'had Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad beserta keluarga. Yang kami hormati Fizuhimah dan Ibnu Wicaksono selaku pemateri bedah buku, serta teman-teman yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selamat datang dalam acara Kubah Santri, diskusi buku sastra dan bahasan tentang kreasi dengan tema menyalakan imaji santri dengan fiksi. Saya Anggi Anggraini dan saya Arina Ma'rifatul selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Pembukaan menempati butir acara pertama. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pada tangga acara kedua. Acara yang ketiga yakni sambutan. Musikalisasi puisi menempati butir acara keempat. Acara kelima yakni acara inti. Acara yang terakhir yakni penyerahan cenderamata dan penutup. Menempati tangga acara pertama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ala ma nawaina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Sahrul Hibatullah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
من آمن بالله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Faisal SS. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita selalu bersyukur atas nikmat Allah karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul. Seperti biasa, sebenarnya acara ini sudah menjadi tradisi. Setiap tahun kita selalu mengadakan acara bedah buku. Setiap tahun. Kenapa? Karena kebetulan juga pengasuh kita, termasuk juga Syekhul Ma'had, itu seorang penulis luar biasa hebatnya, produktif. Beliau sangat peduli dengan literasi, berkreasi. Nah, karena begitu beliau sangat mendukung hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan literasi, termasuk sastra. Nah, untuk hari ini kebetulan kita beruntung karena selain kita punya guru seorang penulis, Mas Ibnu itu penulis ya. Nah, yang kedua kita beruntung kita kedatangan sastrawan muda yang kreatif yang bernama panggilannya Mbak Fizu ya, seperti ada di bener ini, Mbak Fizu Himah. Beliau ini penulis muda banget ya. Sudah punya buku kumpulan puisi yang bernama Nomaden ya. Kalau pengen punya nanti bisa tanya-tanya ke beliaunya. Dan insya Allah ntar lagi akan saya bagikan secara terbatas. Ada beberapa kutipan, beberapa karya yang dicetak di sini dan juga profilnya beliau dan Mas Ibnu. Kalian biar tahu, biar nanti ketika beliau ngasih materi, jangan nyambung. Satu hal yang kamu harus ketahui, bahwa santri itu, kalau saya pernah baca bukunya Pak Ahmad Baso ya, dosen di UIN Malang itu, buku berjudul Pesantren Studis, bahwa santri itu sebelum bangsa ini merdeka sudah sangat militan dalam berjuang untuk kemerdekaan dan pendidikan.
jauh sebelum Indonesia merdeka. Cuman memang naskah-naskah atau sejarah yang banyak mengenai santri memang tidak terlalu luas untuk diketahui banyak orang karena memang nggak ada yang nulis. Mungkin ke depan penjenengan ini muncul sastrawan santri, muncul penulis-penulis santri dari kalian ini. Kalau Jepang mengumandangkan era Society 5.0, santri pesantren sudah sejak dulu sebelum kemerdekaan sudah mengumandangkan era Society 5.0 itu sudah lama. Jadi santri tidak pernah terbudak oleh teknologi, tapi santri malah menggunakan teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara sejak dahulu kala sebelum kemerdekaan. Nah itu harus tahu dan kamu harus bangga jadi santri. Oke? Siap ya dengan cara ini ya? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya ialah penampilan musikalisasi puisi. Kepada grup Nuris Van Java, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nuris Van Java akan menampilkan sebuah puisi karya MH Ainun Najib. Tahajud cinta, tahajud cinta, tahajud cinta. Oh, 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 oh. الذي لا يخلق إلا خيرا سبحان الذي يستحيل في حقي أن يمن على عباده شرا
Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya kegelapan? Hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan kepadaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilanmu, ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta. Kau lukai hatinya. mustahil menganugerahkan keburukan. Tahajud cinta, tahajud cinta, tahajud cinta. Oh, 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 Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Tibalah kita pada acara yang dinanti-nanti, yakni bedah buku yang akan dipandu oleh Ayu Novitasari. Profil moderator. Nama Ayu Novitasari. Tempat tanggal lahir Kalibaru 5 Mei 2001. Alamat Kalibaru Banyuwangi.
Hobi menulis dan membaca. Profesi mahasiswa Universitas Jember, jurusan Sastra Indonesia. Pimpinan redaksi majalah Nuris. Prestasi juara 3 cipta dan baca cerpen se-Jawa Timur di Universitas Malang 2017. Cerpen berjudul Sarung Pengubur Mendung. Juara harapan 1 menulis cerita pendek nasional di Universitas Indonesia 2018. Cerpen berjudul Segenggam Mundur Kecemasan. Juara 1 nasional karya tulis ilmiah di Universitas Jember 2019. Inilah Kubah Santri, menyalakan imaji santri dengan fiksi yang akan dimoderatori oleh Ayu Novita Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi, Syekhul Ma'had Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad beserta keluarga semoga selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana adik-adik? Sehat? Sehat ya? Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengizinkan saya untuk memoderatori acara yang sangat luar biasa ini ya. Kubah Santri diskusi buku sastra dan bahasa tentang kreasi yang temanya menyalakan imaji santri dengan fiksi. Berat kayak gitu ya kayaknya ya. Dan kita punya narasumber yang kayaknya saya duduk bawah gitu tuh loh. Ada Kak Ibnu Wicaksono, alumni sastra Indonesia lagi. Terus Mbak Fizu Himah, alumni sastra Indonesia juga lagi. Gitu. Apalah daya saya gitu. Ini ada pemateri kita yang bernama Fizu Himah, asal dari Kencong, Jember. Terus prestasi-prestasinya saya bacakan yang paling terbaru. Penulis buku antologi bersama Sehimpun Fiksi Melawan. Sehimpun Fiksi Melawan tahun 2020. Terus yang kedua ada narasumber kita Kak Ibnu Wicaksono dari Balung, Jember juga. Prestasi terbarunya finalis 10 besar lomba menulis buku puisi tahun 2020. Ini juga prestasinya kalau dibacakan nggak cukup. Jadi gini Kak Ibnu sama Mbak Fizu. Kan ini kan temanya menyalakan imaji santri dengan fiksi. Boleh dong sedikit ngulas secara singkat bagaimana cara menulis imajinasinya, terus proses kreatifnya kayak gitu. Bisa dimulai dari Kak Ibnu dulu gimana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang pernah baca buku saya angkat tangan. Oh banyak ya. Jadi mungkin sekilas saja di buku Bapak Puisi Ibu Novel dan Kami Pembatas Buku ini sebagian besar berkisah tentang keluarga. Tapi ketika ditanyakan oleh Ayu bagaimana imaji santri itu dibangun oleh fiksi, ketika saya ditakdirkan menjadi guru bahasa Indonesia di sini, akhirnya saya juga merasa sebagai santri juga. Di sini saya belajar banyak kepada ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Faisal. Kemudian saya juga belajar banyak menjadi santri itu bagaimana kepada santri-santri di sini. Jadi pada prinsipnya tahun belakangan saya menulis itu banyak sekali karya-karya saya bertema tentang santri atau religi.
Dan di buku ini ada 3 yang saya mengambil tema santri atau religius. Yang pertama mungkin yang pernah baca Gus Bicaralah Gus, ya pernah ya. Jadi bagaimana Gus Bicaralah Gus itu berkisah tentang Sujiwo Tejo, Cak Nun, siapa lagi? Siapa? Najwa, kemudian siapa lagi? Sosiawan Lea, ya Lea, dan beberapa dan beberapa tokoh yang membicarakan Indonesia di zaman cebong kampret ya. Kemudian ada juga yang kedua, layanganku gedene sak Gusti Allah. Jadi di sana saya mengingat, saya memungut kenangan masa kecil saya. Ketika saya kecil selalu banyak pertanyaan tentang Tuhan. Akhirnya ketika saya masuk ke sini jadi ingat, sebesar apa Gusti Allah? Di mana Gusti Allah dan lain sebagainya, yang ketika saya di sini pertanyaan itu kembali hadir, akhirnya menjadi karya sastra itu. Kemudian yang ketiga, judulnya Musola Pak, ya Musola Pak Mul. Di Musola Pak Mul ini saya terinspirasi dari karyanya A.A. Nafis. Ada yang tahu? Apa judulnya? Robohnya? Ya, Robohnya Surau Kami. Jadi ada surau musola atau langgar yang roboh. Akhirnya saya terinspirasi mengambil musola yang terkubur, karena di era sekarang masjid-masjid dibangun begitu megahnya dan semua umat manusia, beragam umat manusia termasuk saya juga seringkali ke masjid itu hanya untuk selfie. Dan di situ saya mengkritik diri saya sendiri, bagaimana sebenarnya ketika sekarang masjid-masjid dibangun begitu megahnya tapi jemaahnya semakin sepi. Tidak seperti masa kecil saya ketika saya di musola itu berebut jadi muazin, berebut jadi ngide-ngide ustadznya, berebut salim dan lain sebagainya. Dan sekarang itu sangat sulit sekali. Mungkin kalau sekarang berebut game, TikTok, gitu-gitu ya. Mungkin itu dulu. Itu sih. Sekarang Mbak Fizu, gimana Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat semuanya? Ya, jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan secara singkat tentang siapa saya. Saya sebenarnya adalah orang asli Jember. Kebetulan saja sekarang sedang belajar jadi anak rantau gitu sih ya. Nah, saya ini kebetulan adalah adik tingkatnya dari bapak guru kalian yang super multi talenta ini. Jadi yang perlu saya ucapkan adalah pertama, sebelum saya masuk ke ulasan buku nomaden ya, kalian harus berbangga hati memiliki bapak guru seperti Mas Ibnu Wicaksono ini. Karena di sekolah-sekolah saya dulu ya, perbandingan multi talentanya ketika guru bahasa Indonesia itu punya skill yang lebih dari sekedar mengajar, tapi punya ilmu yang bisa disalurkan lagi kepada anak-anak didiknya, itu adalah suatu hal yang luar biasa gitu. Apalagi saya tadi terkagum waktu penampilan musikalisasi puisi kalian, dan ternyata yang ngajari juga bapak gurunya ya. Iya, tepuk tangan dong. Itu adalah suatu hal yang luar biasa bahwa ya saya punya kakak tingkat yang super hebat dan bapak guru yang super multi talenta ini. Ya mana? Ya, jadi mengenai buku yang ditampilkan di banner, jadi nomaden. Sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya di sini adik-adik ada yang sudah pernah dengar nggak sih istilah nomaden itu apa? Ada yang tahu? Ada yang berani angkat tangan? Iya? Berpindah-pindah, ada yang lain? Ada yang tahu lagi? Ya, sebenarnya benar sekali jawaban adik atas nama
Amanda, beri tepuk tangan dong buat temennya. Ya, nomaden adalah kehidupan yang berpindah-pindah seperti itu. Bahasa yang kalau kalian baca di Wikipedia, baca di KBBI, nomaden adalah proses berpindah. Kalau bahasa yang lebih familiar kalian dengar di lingkup pesantren ini adalah proses berhijrah. Kayaknya kalau berhijrah, kalian lebih sering dengar ya. Nah, kalau hijrah, kalau di pandangan kalian sendiri itu seperti apa sih? Ada yang mau berani acungkan tangan lagi? Ayo Gimana, yang bisa gimana? jawab. Langsung angkat tangan atau berdiri langsung jawab. Menurut kalian hijrah itu artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya pribadi, hijrah itu perubahan. Jadi gimana caranya kita yang awalnya tidak tahu apa-apa, artinya kan bayi kita netral, dan kita dididik menjadi gimana yang lebih baik dari sebelumnya. Itu kalau menurut saya hijrah itu begitu. Ya, beri tepuk tangan dong. Ya. Jadi benar apa yang tadi disampaikan sama perwakilan teman kalian bahwa gambaran berhijrah atau berpindah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya buku antologi puisi Nomaden ini tidak seluruh, di sini ada sekitar 53 puisi, tapi sebenarnya tidak semua puisi itu menceritakan tentang proses berhijrah, proses nomaden tidak. Hanya kecenderungan tema yang terdapat dalam buku puisi ini itu mengarah pada proses berpindah kita. Nah, kenapa di sini penting sekali untuk kita bahas apa yang namanya nomaden, apa yang namanya berpindah atau berhijrah, bahwa seharusnya memang manusia itu tetap harus bergerak gitu. Kita di sini harus terus berpindah, bergerak dari tadinya hal-hal yang tidak kita tahu menjadi lebih tahu lagi, dari hal-hal yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik lagi, sama seperti yang tadi teman kalian jelaskan tadi. Seperti itu. Nah, nomaden gambarannya seperti itu sih, dan dalam proses berpindah tentu kita akan mengalami beragam konteks yang menarik ya tentunya adik-adik. Berpindah itu luas sekali konteksnya. Misalkan kalian kalau ada gak sih yang sampai sekarang punya cita-cita tapi cita-citanya itu masih tetap. Misalkan dari kecil cita-citanya dokter, terus kemudian sekarang SMA cita-citanya masih dokter. Ada nggak yang seperti itu? Rata-rata berubah ya. Saya yakin dari kalian semua ketika kalian merubah atau berpindah dari satu hal menuju hal lain, atau misalkan kalian dari satu impian menuju bergerak ke impian yang lain, itu pasti kalian punya makna, kalian punya maksud. Kenapa sih akhirnya kalian memutuskan untuk berpindah dari impian yang satu ke impian berikutnya? Karena memang itu adalah proses dari penyempurnaan hidup. Kita sebagai manusia tentunya di usia kalian yang terbilang masa-masa beranjak dewasa, kalian nanti akan punya pemikiran bahwa apa sih yang akan nanti kita inginkan gitu, bagaimana proses bergerak manusia menjadi sebuah keberlangsungan yang memang harus kita ikuti terus sampai benar-benar kita menemukan jati diri kita seutuhnya, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah hal yang wajar gitu ketika dalam sebuah proses kehidupan kemudian kita mengalami proses yang berpindah-pindah seperti itu adalah hal yang wajar, sangat wajar sekali. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita berhenti bergerak itu. Ketika kita tidak mau berpindah, ketika kita tidak mau bergerak. Misalkan aku cita-citanya SD mau jadi dokter nih, tapi kemudian sadar diri saya hidup di lingkungan yang tidak mempunyai kecukupan ekonomi misalkan seperti itu. Pada akhirnya saya memutuskan ya udah deh mending gak punya cita-cita. Nah itu adalah hal yang salah seperti itu. Kalian masih bisa berpindah, kalian masih bisa bergerak menuju satu hal lain ke hal yang lebih baik lagi. Jadi gambarannya nomaden itu adalah proses berpindah, bergerak untuk keberlangsungan hidup yang lebih sempurna untuk menemukan jati diri kalian sebenarnya apa sih gitu. Terima kasih Mbak Fizu, sampai gak bisa berkata-kata gitu mau nanggepin. Jadi sebelum kita ke intinya membicarakan tentang bukunya Kak Ibnu Wicaksono, yaitu tentang antologi cerpen yang berjudul Bapak Puisi, Ibu Novel dan Kami Pembatas Buku, juga bukunya Mbak Fizwima,
antologi puisi yang berjudul Nomaden. Saya mau bertanya lagi kepada narasumber yang sangat wah ini. Kenapa memilih jalan menjadi seorang penulis? Kenapa harus menulis seperti itu? Dan kenapa harus menerbitkan buku antologi puisi dan antologi cerpen? Seperti itu. Dari Kak Ibnu dulu. Pertanyaan yang sangat sulit ya terjawab ya. Kenapa saya jadi menentukan jadi penulis dan kenapa saya akhirnya menerbitkan buku? Mungkin yang pertama jawabannya karena proses kreatif atau proses kehidupan saya yang nomaden ya. Jadi kehidupan saya ini sebenarnya cukup berubah-ubah. Mungkin beberapa anak sudah tahu bagaimana saya akhirnya tersesat di jalur sastra yang awalnya menyukai matematika, membenci bahasa Indonesia, kemudian ditakdirkan kuliah di sastra Indonesia, dan berseberangan lagi ditakdirkan menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi yang pertama perjalanan saya memang sangat nomaden, jadi ketika ditanya seperti itu sangat sulit sekali. Tapi ketika saya berusaha mencoba memberikan jawaban, mungkin jawabannya yang pertama adalah saya menulis karena saya ingin, Pramudia itu ya. Kalau kata Pramudia menulis untuk keabadian. Tapi kalau Ibnu menulis untuk berbagi saja. Saya menulis karena saya punya tanggung jawab yang cukup besar karena bertitel SS. Jadi dengan SS ini saya punya tanggung jawab besar. Saya sudah mengampu, sudah ngaji sastra di kampus. Rasanya kalau menulis itu saya jauhi, saya seperti durhaka kepada bapak sastra saya. Saya seperti merasa percuma, saya seperti tidak bergerak. Dan di situ saya butuh nomaden dan penentuan pergerakan atau hijrah saya menjadi penulis dan berani menerbitkan buku karena bagi saya yang paling membahagiakan itu ketika buku atau karya kita dibaca orang lain dan mereka sangat terinspirasi. Ada beberapa anak, ada beberapa teman ketika membaca karya saya, ada yang relate, ada yang bahkan sampai terinspirasi membuat film, ada yang terinspirasi membuat naskah drama, ada yang terinspirasi membuat lagu dan lain sebagainya. Dan dengan berbagi itulah akhirnya saya ya minimal punya tiket surga lah ya. Ini adalah satu hal yang cukup berbeda dari kenapa sih kalau dari Mas Ibnu memilih menulis adalah sebagai hal untuk ajang untuk berbagi. Nah, kalau dari saya sendiri kenapa menulis? Karena sebenarnya tidak ada alasan yang terlalu semulia itu sebenarnya. Tapi saya merasa dengan menulis itu bisa mengekspresikan apa sih yang tidak bisa saya ungkapkan kepada orang, tidak bisa saya sampaikan secara langsung gitu. Banyak sekali pikiran dalam kepala, baik itu yang meresahkan dari persoalan A, persoalan B, dari keresahan hati. Nah, kemudian saya merasa bahwa dengan menulis ini adalah hal yang cukup membuat diri saya menjadi puas, menjadi lega itu. Nah, tadi saya juga sepakat sekali bahwa menulis itu adalah sebagai bentuk untuk keabadian. Jadi saya ini tipikal orang yang pikunnya super pikun. Misalkan ya, kalau saya naruh kontak sepeda motor, bisa kali satu hari itu hilangnya 3 kali. Kalau misalkan kehilangan lagi megang HP bisa pegang naruh HP-nya itu bisa sampai beberapa kali lupa saya taruh di mana. Sampai segitulah pikunnya diri saya sendiri. Jadi mulai dari situlah saya sadar bahwa saya butuh pengingat gitu. Saya butuh pengingat dan saya ingin mengabadikan segala ingatan saya karena sadar diri saya ini adalah orang yang pikunan.
Jadi saya mengabadikannya dengan bentuk tulisan ini. Nah, kenapa harus melalui jalur penerbitan? Itu jadi semangat kita gitu. Nanti adik-adik di sini bakalan ngerasain ketika nanti berbeda sebuah karya ketika kita cuma simpan di buku kemudian ditutup atau kita post di sosial media yang mana kadang di situ pembacanya masih dari ruang lingkup teman-teman kita sendiri. Tapi ketika nanti kita udah berhasil nerbitin buku, itu ada muncul dari kepuasan sendiri sehingga membangkitkan semangat sih gitu. Akhirnya mulai dari terbitnya buku itu muncul gairah yang lebih dalam lagi untuk ayo menulis gitu. Muncul kepuasan dari diri sendiri, itu sih. Tepuk tangan dong untuk pematerinya kita. Sebelum kalian lebih sayang sama pemateri dan lebih dalam mengenai tulisan antologi puisi dan antologi cerpen, saya ngasih kesempatan entah itu putra atau putri untuk bertanya kepada pemateri. Ada? Dari beberapa penjelasan tadi, ada yang masih kurang ngeh, oh apa sih gitu, ambigu tahu apa sih maksudnya kayak gini, kayak gitu. Ada? Iya, Fani, ke depan Fani. Tepuk tangan dong buat Fani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan saya sudah baca bukunya Bapak yang judulnya yang Bapak Puisi, Ibu Novel dan Kami Pembatas Buku. Nah, ketika saya itu sudah sampai baca di bagian yang V, yang bagian belakang, benar ya? Kalau kalian sudah baca mungkin pasti paham ceritanya. Jadi di cerita itu ya, itu ada 2 orang perempuan yang sama-sama korban pemerkosaan gitu mungkin. Nah, terus 2 orang perempuan ini saling bertemu, terus akrab, terus ketika itu diajak ke kamarnya ya kan, ke kamarnya yang itu, terus anunya itu nanya gitu, menanyakan tentang foto pasangan masing-masing. Nah, terus ditunjukkan, terus yang terjadi selanjutnya adalah mereka saling membunuh dan melanjangi. Terus kamar gelap, mati lampu. Nah itu maksudnya apa Pak? Saya tidak ingin pikiran saya itu kemana-mana gitu loh Pak. Saya itu ingin interpretasinya itu kebenaran langsungnya itu kayak gimana dari penulisnya sendiri gitu Pak. Biar saya tidak tersesat dalam pemikiran saya sendiri Pak. Tepuk tangan, tepuk tangan. Fani menanyakan hal itu tentang V, 2 perempuan yang korban perkosaan. Aduh, kayaknya saya harus hati-hati ngomong ini. Ada 2 perempuan yang sama-sama sedang mengandung, tapi tidak punya suami, gitu ya. Mungkin yang belum pernah baca, ada 2 perempuan ketemu di rumah sakit, sedang mengandung, tapi tidak punya suami. Akhirnya mereka punya semacam permasalahan yang sama, mereka jalan-jalan sampai akhirnya ke kamar. Mereka berbincang tentang kebangsaan lelaki yang saya harus hati-hati ya, bagaimana laki-laki itu tidak menghormati perempuan, bagaimana seharusnya dia yang dilahirkan dari seorang ibu seharusnya menghargai, tidak menodai yang seharusnya. Jadi 2 perempuan ini kesal, marah kenapa laki-laki melakukan itu dan tidak bertanggung jawab dan pergi. Dan di kamar gelap itu memang mereka berdua menunjukkan fotonya bersama-sama. Tapi hanya menunjukkan foto lelakinya bersama-sama, kemudian tiba-tiba saling kutip dan sampai akhirnya kamar gelap. Saya sengaja menyembunyikan beberapa hal di situ, biar pembaca menafsirkan sendiri kira-kira
apa yang dimaksud dari situ. Cuman yang paling prinsip sudah dapat kliknya bahwa lelaki yang begitu tidak boleh. Bahwa laki-laki yang tidak menghormati perempuan itu salah. Karena menurut Kanjeng Nabi pun yang harus dihormati adalah perempuan. Bahkan ketika ditanya itu sampai 3 kali itu ya, saya lupa hadisnya, tapi saya pernah dengar ibu, kemudian nah di situ mungkin saya melihat betapa perempuan harus dihargai. Nah di situ tapi sudah dapat isinya. Cuma kalau yang ditanyakan kenapa kok saling menghabisi, kenapa menunjukkan foto bersama tiba-tiba saling menelanjangi dan seterusnya, kalian bisa mengira-ngira. Dan beberapa santri yang menanyakan hal itu ada banyak versi yang mengira-ngira. Saya tidak bisa menjawab ini maksud saya, tapi dari 4 versi ini saya sahkan. Ada yang pertama mengira dia adalah lelaki yang sama karena menunjukkan foto bersama tiba-tiba kok saling menelanjangi. Ada yang menafsirkan dari kalian, kalau nggak salah bahkan anak SMP ini yang menafsirkan, kalau nggak salah berarti ini foto bersama, foto orang lelaki yang sama, mungkin hanya menyamar namanya aja yang berbeda. Kemudian ada juga yang menafsirkan karena terlalu kesalnya dengan terlalu marahnya dengan lelaki, dia tidak mau berhubungan dengan laki-laki dan memutuskan untuk berhubungan dengan perempuan. Ada juga yang begitu. Dan ada juga yang lain dan lain sebagainya. Ada juga yang menafsirkan itu sebentuk menenangkan diri, ada juga yang begitu, dan ada beberapa hal yang lain. Nah itu saya sahkan, bebas kalian menafsirkan, termasuk Fani, kira-kira menafsirkan itu bagaimana. Cuma yang paling prinsip sudah dapat dari cerita itu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana lelaki harus menghormati perempuan. Karena ketika perempuan tidak dihormati, yang terjadi ya seperti itu. Ketika perempuan tidak dihargai, yang terjadi ya begitu. Jadi minta tolong para calon bapak-bapak, pemuda-pemuda harapan bangsa, Munif dan kawan-kawan, Wildan dan kawan-kawan, berusahalah bagaimana kita harus bisa menghormati perempuan atau V itu tadi ya. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih, sangat kritis sekali Fani. Tepuk tangan untuk Fani. Saya tuh tambah penasaran gitu kan, ini kan pendapat dari Kak Ibnu. Saya tuh penasaran gimana pendapatnya dari Mbak Fizu menanggapi kekritisan pertanyaan Fani mengenai salah satu cerpen dari Kak Ibnu. Ya, masalah pertanyaannya dari adik Fani tadi memang benar-benar luar biasa. Satu hal yang jarang hampir ditemukan dalam lingkup pesantren. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Iya, karena sebenarnya perihal masalah seksualitas seperti itu adalah hal yang cukup tabu apabila dibicarakan dalam lingkup kalian seperti itu. Mitosnya seperti itu, tapi hal yang tidak terduga adalah bahwa sebenarnya anak-anak pesantren itu, contohnya adalah seperti kalian ini, kalian punya pikiran yang bahkan bisa menjangkau hal-hal di luar dari lingkungan kalian sendiri gitu. Bahwa ya seperti yang judul tema kita pada hari ini ya, jadi menyalakan imaji dengan fiksi. Jadi menurut saya ini sebuah acara yang sangat menarik karena dengan ini terbukti bahwa sebenarnya imaji kalian itu sudah menyala sampai mana-mana gitu. Buktinya tadi sudah dibuktikan sama salah satu contoh dari teman kalian bahwa pesantren itu yang dibahas atau pesantren itu pikiran dari anak-anaknya tidak hanya tentang dunia seputar pesantren, tapi bahkan kalian bisa memandang sesuatu yang jauh bahkan di luar diajarkan di pesantren atau mungkin jarang sekali terbahas seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa dan kalian punya bakat yang menurut saya pribadi sangat bisa dikembangkan gitu. Kalian punya 2 bekal, bahkan bisa punya bekal yang lebih sekali untuk
mengembangkan proses kekreatifan kalian di dunia sastra. Kalian bisa kalian dalam satu sisi sudah punya bekal ya dalam kehidupan santri ini, banyak sekali yang bisa diulas. Tapi di sisi lain kalian juga bisa membedah kepala kalian sendiri bahwa apa sih yang bisa kita lihat di luar pesantren ini gitu. Banyak sekali, dan itu adalah salah satu hal proses kreatif yang perlu kalian kembangkan, bahwa kalian sebenarnya punya bekal gitu. Kalian sudah punya bekal, dan itu yang harus dikembangkan untuk menjadi sebuah karya yang benar-benar ada nantinya. Harapannya sih bisa seperti itu. Tepuk tangan dong untuk Kak Ibnu sama Mbak Fizu. Udah ya, penasaran banget. Kan ini sama-sama alumni sastra ya, takut terjadi perdebatan nanti panas-panas gitu. Jadi saya pengen tahu gimana Mbak Fizu mengulas tuntas sampai Kak Ibnu bercucuran keringat gitu untuk buku antologi cerpennya yang berjudul Bapak Puisi, Ibu Novel, dan Kami Pembatas Buku, dan sebaliknya Kak Ibnu mengulas tuntas antologi puisi yang berjudul Nomaden dari Mbak Fizu Hima. Yang pertama dari Kak Ibnu. Sebelum saya ke buku, saya perlu ini ya. Tadi saya sempat terbang ketika Fizu menyebut beberapa peristiwa yang saya alami. Sekarang waktunya saya menerbangkan dia. Siap-siap saya bombardir dengan kata-kata saya. Yang harus kalian tahu, alumni sastra makhluk di samping saya ini itu jadi content writer di Jakarta. Bayangkan Tangan ya. dong. Ini ya. Content writer communication agency. Bahkan sampai saya nggak ngerti itu apa maksudnya, cuma yang saya yakini bagus, apalagi ibu kota, bagaimana alumni sastra tidak hanya bisa menjadi sastrawan atau guru bahasa Indonesia atau yang lain atau jurnalis, tapi bahkan bisa menjadi content writer itu ya. Kemudian yang kedua ada lagi, alumni sastra ini, makhluk ini itu menjadi wisudawan terbaik di Universitas Jember. Cukup terbang ya. Dan ada 17 lagi sisanya ada di buku itu. Kalau saya sebutkan nanti bisa benar-benar terbang dia. Karena sudah mirip dengan, oh enggak jadi. Maaf. Kita langsung ke buku. Buku Nomaden ini yang pertama saya sangat suka dengan sampulnya. Mungkin kalian bisa lihat dari banner. Di sana ada warna hitam, warna kelam, kemudian ada gambar seseorang tanaman atau sosok yang kepalanya tanaman sedang mendayung. Saya bayangkan sedang berlayar. Nah, dari sampulnya saja sudah sangat menarik. Yang pertama pemilihan warna hitam. Jadi bagi saya ini kekelaman. Saya membayangkan sebelum membaca di dalamnya ada kecemasan, kegelisahan, dan peristiwa-peristiwa yang cukup reflektif untuk digali dan dimaknai dan dipungut oleh Fizu. Kemudian pemilihan warna jingga, pemilihan warna senja. Ini sangat menarik. Pemilihan warna senja, saya bayangkan senja ini adalah suasana yang sangat indah. Bagaimana ketika matahari hampir terbenam, tapi hanya sebentar, kemudian menuju gelap, yaitu malam. Jadi keindahan yang bermaksud senja ini saya langsung teringat dengan novel Negeri Senja
Seno Gumira Aji Dharma. Jadi bagaimana seorang pengembara terjebak pada sebuah negeri yang selalu senja. Sana saya teringat itu. Kenapa bisa langsung ke sana? Karena di novel Negeri Senja itu berkisah tentang pengembaraan seseorang, dan di sini juga berkisah tentang pengembaraan, yaitu berlayar ini, yaitu bergerak ini. Kemudian yang lebih menarik lagi kepalanya ya. Kepalanya bukan kepala, tapi tanaman. Mungkin Fizu berkeinginan bahwa di kepalanya atau di ingatannya itu bisa terus bergerak walaupun dibombardir dengan segala macam permasalahan. Dia berusaha tetap berlayar, dia tetap berusaha untuk bergerak, dan diharapkan dirinya, ruhaninya itu tetap tumbuh seperti tanaman yang akhirnya daun-daunnya itu meneduhkan, rimbun, membuat orang-orang merasa tenang bahkan untuk dirinya sendiri. Itu dari cover aja sudah sangat menarik. Kemudian kita coba menyelami ke isinya. Barangkali kalian beberapa sudah membaca, di situ ada 4 atau 3 puisi yang sudah beberapa kalian cicipi juga di situ. Cuma saya garis besarnya ada 53 di puisi ini, dan kalian wajib beli karena buku ini bagus. Kalian wajib beli kalau bisa, nanti kalau mumpung ada orangnya nanti bisa minta tanda tangan atau quotes gitu ya. Nanti bisa beli mumpung ada orangnya. Nanti jangan lupa saya sudah promosi ini, dikasih persenan. Di buku ini ada 2 bab. Ada fase 1 dan fase 2. Di fase 1 semua puisinya berkisah tentang bagaimana seseorang harus bertahan. Kalau misalkan remaja itu mungkin kalau kita mungkin yang lebih muda ya, ketika misalkan seorang perempuan berpisah dengan laki-laki, dia harus berusaha tidak meruntuhkan air matanya. Dia harus berusaha bertahan. Nah itu sederhananya. Jadi bagaimana dia di fase pertama ini harus bertahan. Puisi-puisinya menunjukkan bagaimana dengan ragam permasalahan dia berusaha untuk bertahan. Dia berusaha untuk tetap berikhtiar, berupaya. Kemudian fase yang kedua itu fase berpindahnya. Atau kalau dalam bahasa kita fase hijrahnya. Di sana saya melihat puisi-puisinya menunjukkan peristiwa atau pengalaman seseorang ketika mengalami masalah, ketika masalah itu sangat banyak dan dia sudah cukup bertahan, maka dia harus akhirnya memutuskan berpindah. Oke, aku harus berpindah. Misalkan di meja kerja ketika ada permasalahan akhirnya pindah kerja yang lain, kemudian ketika awalnya di SMA kemudian di kuliahan, kemudian di tempat kerja mereka di ibu kota. Mungkin kalau sebenarnya buat kalian ketika ada permasalahan di pondok pesantren akhirnya pindah, oh nggak jadi, jangan dong, jangan. Dan jangan boyong dong, nggak jadi nggak. Intinya perpindahan ini tidak hanya soal tempat, tapi bisa juga perubahan pemikiran. Tadi juga yang juga disampaikan oleh Lana, perubahan menuju ke yang lebih baik. Itu fase 1 dan fase 2. Kemudian kalau bahasanya atau gaya bahasanya, figuratif bahasanya, saya teringat ketika membaca puisi ini seperti puisinya MH Ainun Najib, seperti yang tadi dimusikalisasikan oleh Nuris Van Java. Puisinya sederhana, puisinya narasi yang ringan, tapi maknanya sungguh dalam. Seperti juga selain Cak Nun,
saya langsung ingat dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau adalah pengasuh di mana? Raudhatul Thalibin, Rembang ya. Saya langsung teringat dengan puisi Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Puisinya sederhana, ringan tapi penuh perenungan. Nah, saya membaca Fizu ini ya cocoklah jadi Ning Fizu. Cocok sekali, sangat penuh perenungan. Jadi saya ingat Cak Nun, ingat Gus Mus, dan ada beberapa puisinya yang membawa energi Sapardi. Ada juga yang membawa energi Aan Mansur. Kalau yang Sapardi ini bagaimana dia sangat bagus sekali ketika repetisi per bait. Apa repetisi? Pengulangan. Bagaimana dia merepetisi pengulangan-pengulangan itu. Mungkin seperti puisi Aku Ingin. Pernah tahu? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, ada beberapa puisi yang seperti itu. Mungkin di situ juga ada yang repetisi bagaimana puisinya tidak terkesan menjajah, dia tidak terkesan memaksakan kata. Jadi seperti mirip sekali dengan Sapardi, bagaimana puisi-puisinya itu kata itu mengalir begitu saja tapi sangat indah. Nah, saya menilai kekuatan Fizu di repetisi di situ. Kemudian yang kedua yang mirip dengan Aan Mansur, saya seperti tidak melihat batas antara cerpen dan puisi. Jadi puisinya mengandung cerita, tapi ceritanya puitis. Jadi sampai akhirnya ini sebenarnya puisi atau cerita sih? Nah, sampai saya tidak mempedulikan, saya tidak ngurus ini cerpen atau puisi. Yang penting ini karya sastra ini sungguh tidak bisa bagus sekali, maksudnya ketika cerpen dan puisi seperti dileburkan. Saya seperti ingat dengan Aan Mansur. Kemudian beberapa puisi-puisi yang lain menjadi proses pembentukan Fizu, walaupun masih perlu beberapa buku lagi mungkin agar terbentuk Fizu itu yang bagaimana. Kemudian, tadi kayaknya saya menyebut penyair-penyair yang laki-laki semua ya. Dan memang penyair itu kebanyakan laki-laki sih, ada penyair perempuan hanya sedikit. Mungkin yang saya kenal hanya Fizu, dan Fizu. Ada kalau di zaman sahabat atau di zaman siapa ya? Ada yang pernah dengar Rabi'ah Al-Adawiyah? Yang perempuan yang tidak mau menikah itu ya? Yang hanya menunjukkan cinta kepada Tuhan. Nah, saya pertama kali mengenal perempuan penulis bagus itu dia. Kemudian perempuan selanjutnya yang penyair Nanda Alivia. Bukan Nanda Rizky. Nanda Alivia, anak Surabaya. Dan perempuan lagi ada namanya Bening. Bening ini anak Gresik, alumni sastra ya. Alumni sastra Bening Siti Aisyah, ini cukup bagus. Kemudian perempuan-perempuan lagi ada Afnun Nafah atau siapa? Ainun Nafah atau siapa gitu. Tapi hanya sedikit. Cuman di sini saya melihat keputusan Fizu menjadi seorang penyair sangat tepat. Saya sepertinya sangat yakin beberapa tahun ke depan akan lahir penyair perempuan dari tanah Jember ini. Tepuk tangan dulu untuk Fizu. Saya bacakan satu puisi yang sangat saya suka ketika dia menunjukkan repetisi dan tidak terkesan menjajah kata-kata. Kemudian bentar ya, saya sambil pilih ya, karena terlalu banyak yang bagus.
Perhatikan ini, judulnya Suara di Ujung Teleponmu. Suara di ujung teleponmu memberikanku kesadaran bahwa rinduku berjalan buntu, susahnya untuk sekadar bertemu. Suara di ujung teleponmu menamparkan kewarasan bahwa kegembiraan yang sumir lebih berarti daripada harta di kandi. Suara di ujung teleponmu menepak kepulihan akal bahwa tiada puncak bukit dikira jika ku tinggalkan namamu menghampa. Ini sungguh luar biasa. Kata-kata yang dipilih tidak terkesan memaksakan bunyi, tidak memaksakan rima yang sama, tidak memaksakan, tidak rumit, tapi sangat mengalir begitu saja, sangat seperti air sungai mengalir begitu saja, dan saya seperti ikut arus berenang, menyelam, pasrah, mau dibawa kemana saya siap, seperti itu. Jadi tenang sekali. Dan kan ada dua tipe penulisan puisi itu. Yang pertama, puisi itu bisa rumit kemana-mana, banyak metafor, bahkan sampai sulit dimengerti sebenarnya maksudnya apa. Tapi sebenarnya maksudnya sangat biasa saja. Nah, itu tipikal saya. Saya ketika menulis puisi seringkali begitu. Kata-katanya rumit, sulit dimengerti, padahal sebenarnya maknanya cuma biasa saja. Nah, itu tipikal, makanya saya sampai sekarang masih belum berani menulis puisi karena saya masih kurang jago, lebih jago makhluk perempuan ini. Kemudian yang tipe yang kedua, bahasanya sederhana, tidak memaksakan, kata-kata yang mengalir begitu saja, tapi penuh perenungan yang sangat dalam. Ya seperti Kiai Haji Mustafa Bisri itu, kemudian Cak Nun, dan sekarang muncul Ustazah Fizu Hima. Mungkin itu dari saya, bagaimana saya membaca buku Nomaden. Jangan lupa beli, harganya nanti kalau kalian beli sekarang, tapi dapat apa? Senin ya, baru bisa sampai sini ya. Mungkin dititipkan saya. Nanti kalau kalian beli sekarang bisa diskon lah. Oh, kalau nggak salah nanti akan ada giveaway di sini ya. Nanti akan ada giveaway, siap-siap ya. Ada tantangan dari Kak Fizu bagaimana melakukan ke kalian ke giveaway, mungkin akan dapat beberapa buku. Lanjut dulu mungkin itu dulu dari saya, bagaimana pembacaan saya kepada buku Nomaden. Tepuk tangan dong buat Kak Ibnu. Belum baca keseluruhan tapi diulas sama Kak Ibnu tuh kayak bikin greget pengen baca gitu ya. Apalagi tahu kalau Mbak Fizu yang nulis tuh kayak kalau gak beli tuh gimana gitu. Jadi kalian harus beli ya. Awal kan kalian nih kan tim jurnalis kayak gitu. Terus kalau gak ada referensi buku lain, masa cuma bukunya Kak Ibnu doang? Jadi harus ada referensi-referensi lain, jadinya harus beli ya. Sekarang kan Kak Ibnu sudah mengulas tuntas punyanya Mbak Fizu Hima, antologi puisi Nomaden. Sekarang waktunya Mbak Fizu untuk mengulas apa sih isi dari antologi cerpen punyanya Kak Ibnu ini yang berjudul Bapak Puisi, Ibu Novel, dan Kami Pembatas Buku. Silakan. Iya, jadi saya mau berjeda dulu karena tadi habis kayak kita lagi naik apa tuh yang dilambungkan roller coaster ya, sampai tinggi banget sampai akhirnya jadi nggak tahu mau ngapain gitu karena terlanjur. Memang guru kalian ini memang benar-benar luar biasa ya adik-adik. Jadi dia punya insting yang tajam dalam pembacaan, dia bukan hanya penulis yang bagus dalam segi penceritaan cerpennya ataupun penulisan naskah lain, tapi juga punya modal untuk mengkritik dalam suatu karya sastra, dalam menerjemahkan, mengulas buku dengan sangat baik dan sangat teliti, sangat tajam lah intinya. Bahkan kadang saya pun sampai mikir, oh ternyata buku saya seperti itu ya. Karena saya sendiri sudah agak-agak lupa
sama isi keseluruhan dari antologi puisi itu. Jadi saya sangat bangga sekali ketika mendapatkan ulasan yang terbilang sangat rinci dalam memperkenalkan buku Nomadin itu tadi. Nah, kalau sekarang masalah buku dari Mas Ibnu sendiri, di sini udah banyak yang baca ya? Tadi ada berapa sih yang udah baca bukunya Mas Ibnu? Pak Guru? Oh, ada unsurnya ya. Ya, ada yang udah baca sampai 13 cerpen. Coba angkat tangan dong yang udah baca sampai 13 cerpen. Tadi si Fanny itu udah belum ya? Udah tuh, tahu, tepuk tangan dong. Ya, nah inilah kalau tadi yang sempat sudah diulas sama Pak Guru kalian bahwasannya buku ijo ini judulnya menurut saya sangat metafor sekali ya, Bapak Puisi, Ibu Novel, dan kami pembatas buku. Tapi itu cukup belibet kalau saya sampaikan sesering gitu. Jadi saya lebih suka menyebutnya dengan buku ijo gitu. Dan itu lebih nggak apa-apa ya Mas, aku mengubah sedikit. Iya. Nah, seperti yang tadi sudah diulas sama Pak Guru kalian di awal bahwa banyak sekali unsur mengenai religiusitas, unsur keagamaan Islami yang terdapat dalam kumpulan cerpen ini. Nah, saya ingin mengajak kalian untuk mengulas hal-hal yang selain yang tadi sudah diulas oleh Pak Guru kalian mengenai buku hijau ini. Ketika pertama kali saya membaca buku Bapak Puisi, Ibu Novel, dan kami pembatas buku, jadi yang saya rasakan pertama kali adalah kerinduan pada keluarga, pada rumah gitu. Ada yang sepaham, ya kerinduan sama rumah, sama keluarga, karena memang ini adalah salah satu buku yang menurut saya pribadi adalah buku yang menceritakan tentang keluarga yang paling manis, yang bisa membuat hati sangat rindu, kemudian bisa mengenang masa-masa bagaimana sih suasana rumah seperti itu. Nah, sebelumnya perlu teman-teman adik-adik ketahui juga bahwasanya setiap pembaca itu selalu punya pandangan yang berbeda ya dalam setiap buku yang dia baca gitu. Ada namanya istilahnya horizon pembaca. Jadi apa yang saya tafsirkan dari buku ini belum tentu nantinya mungkin sama dengan kalian gitu, karena otomatis setiap pembaca punya persepsi yang berbeda ya. Kalau tadi si adik Fani dia cenderung tertarik dengan kumcer yang paling terakhir seperti itu, karena memang entah itu ada daya pikat tersendiri bagi dia topik yang tadi dia ingin tanyakan itu tadi, atau mungkin ada hal-hal lain. Nah begitulah, karena setiap pembaca itu memang dia selalu punya pandangan yang berbeda dalam menanggapi sebuah buku, dan itu adalah hal yang wajar, dan itu adalah sebuah bukti bahwa sebuah buku itu adalah kaya imajinasi. Buku yang bagus menurut saya pribadi adalah buku yang kaya akan imajinasi, bahwa ketika pembaca yang lain itu mempunyai tanggapan yang berbeda gitu. Kalau tadi si adik Fani dia mengulas dari sisi yang tidak terduga bahwa dari sisi seksualitasnya, kemudian tadi Pak Guru kalian sendiri menyatakan banyak sekali sisi islaminya. Nah, saya lebih ingin mengulas bahwa ini adalah cerpen mengenai suasana pedesaan, kemudian masyarakat kelas sosial, keluarga yang tergolong dalam masyarakat kelas sosial bawah, tetapi mempunyai makna hidup yang sangat bermakna gitu. Karena jujur saya sendiri berasal dari keluarga yang tidak utuh, artinya tidak hidup bersama bapak, tidak hidup bersama ibu. Terus kemudian saya juga berasal dari keluarga yang perekonomiannya dari kelas bawah. Nah, ketika saya membaca ini saya merasa ini diri saya, banyak sekali diri saya yang terdapat dalam novel ini. Itu adalah satu hal yang membuat saya kagum itu, bahwa bagaimana sih diceritakan Mas Ibnu, Pak Guru kalian ini menggambarkan kerinduan kepada keluarga, bagaimana ketika kita rindu sama ibu, ketika kita rindu sama ayah, bagaimana sih ketika masa-masa kecil itu dihadirkan dengan kehidupan yang sangat sederhana tapi itu penuh makna. Yang saya sangat rindukan itu ketika
ketika main di sawah, kemudian makan makanan seperti apa namanya ya, singkong seperti itu. Nah itu benar-benar masa kecil saya sendiri yang memang sering makan singkong gitu. Jadi benar-benar membuat rindu akan rumah itu sih yang kalau dari yang saya rasakan sendiri ya gitu. Nah hal yang lebih menarik lagi bahwasannya selain Mas Ibnu ini sendiri menceritakan tentang keluarga dari kelas sosial bawah yang punya kehidupan sederhana tapi penuh makna, dia menciptakan konflik konflik yang banyak sekali memang tidak terasa hadir di dalam sekitar kita. Tadi mungkin sudah diulas bahwasannya banyak sekali perubahan dari tatanan masyarakat dahulu sama sekarang yang banyak sekali tergerus terus kemudian atau luntur seiring dengan perkembangan zaman gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau dulu banyak sekali anak-anak kecil masih rajin ngaji di musola. Kalau di Cerpen ini di musola siapa namanya? Pak Mul ya. Nah, kalau seiring dengan perkembangan zaman ada banyak hal entah itu dari entah itu dari faktor-faktor luar kehidupan peradaban masa kini atau mungkin kemajuan teknologi yang ada berdampak negatif tentunya pada tatanan kemasyarakatan itu dan akhirnya mulai bergeserlah nilai-nilai sosial yang seharusnya masih harus bisa kita tanamkan gitu. Nah, dan buku Kumcer ini sebenarnya adalah sebagai pengingat diri kita, pengingat kalian semua adik-adik juga tentunya. Siapa sih? Coba deh kalian analisis sendiri, apakah kehidupan kalian di masa kecil mengalami perubahan dari yang tadinya dulu seperti ini kemudian sekarang. Kalau dulu di masa kecil kita sering menemukan anak-anak bermain layangan, sambitan, intinya masih banyak sekali permainan tradisional di sekitar kita. Apakah sekarang di sekitar kalian masih ada hal-hal seperti itu? Tidak ada. Sekarang permainan tradisional cenderung berubah ke arah mana? Ke arah game. Nah, itulah sebenarnya ini sebagai pengingat diri kita bahwasannya teknologi itu harus pintar-pintar kita kelola. Banyak dampak negatif, banyak dampak positifnya juga tentunya. Dan harapanku ketika kalian membaca buku ini, kalian bisa menjadi salah satu penggerak lingkungan kalian sendiri bahwa ternyata bagaimana sih caranya agar aku bisa mengembalikan nilai-nilai yang tadinya luntur di masyarakatku sendiri bisa aku bangun mulai dari diri kita sendiri gitu. Kalau tadinya mungkin kita terlalu asik main handphone, kita ketika kumpul bersama teman kita cenderung bermain handphone, kita sibuk untuk posting story bersama teman. Sebenarnya itu hal yang bagus, kita bermaksud untuk mengabadikan momen lah, tapi cobalah kita ubah lagi ke tatanan masyarakat dahulu bahwa ketika belum adanya teknologi, kita masih sangat erat ketika dalam suatu perkumpulan itu tanpa adanya bau-bau teknologi itu tadi. Bagaimana kita bisa mengembalikan lebih bisa menyetarakan sih antara kehidupan dahulu dengan yang sekarang, gitu sih harapannya. Nah selain itu menariknya juga seperti yang tadi saya bilang banyak sekali tatanan masyarakat yang mulai luntur ya di sekitar kita. Ada yang sudah baca babnya telaga jabat tangan? Sudah, Fani kayaknya udah deh ya? Udah, tadi kan udah tuntas kan? Nah di telaga jabat tangan itu menceritakan bahwa kehidupan masyarakat dahulu itu diibaratkan sebagai seorang semut. Kalau kalian tahu semut, kalau setiap semut itu bertemu dengan temannya dia akan berjabat tangan. Pernah memperhatikan semut? Nah dulu masyarakat waktu itu settingnya diceritakan di rumahnya Mas Ibnu nih kayaknya di Balung. Nah masyarakat di setting daerah Balung pada saat itu mereka masih tradisinya atau tatanan masyarakatnya yang rajin berjabat tangan, intinya menghormati setiap orang yang lewat tanpa memandang dia itu masyarakat strata kelas sosial bawah atau mungkin dia kelas sosial atas, bahwa tidak memandang hal-hal yang seperti itu. Jadi masih benar-benar pure menghargai satu sama lain. Tapi entah karena terbawa dari arus peradaban yang mulai kekinian, akhirnya tatanan masyarakat yang tadinya saling menghargai itu mulai luntur seperti itu. Nah harapannya lagi ketika adik-adik membaca
cerpen itu bisa menjadi pengingat sih buat adik-adik nantinya bahwa kita sebagai generasi muda itu kalau bisa sebisa mungkin tetap meneruskan nilai-nilai yang mulai luntur di masyarakat, dimulai dari lingkungan kecil kita sendiri gitu. Kalau misalkan di sini kita mulai tidak suka sama teman kita, aku kok gak suka ya sama temanku yang ini, belajarlah untuk saling bertoleransi gitu. Meskipun seperti semut kan ketika kita lihat semut nggak tahu tuh dia lewat ketemu siapa, nggak tahu itu nama semutnya semut siapa, tapi dia tetap bermurah hati untuk berkenalan, untuk berjabat tangan. Nah, cobalah lakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi tetap membangun hubungan baik dengan siapapun, meskipun tanpa kita mengetahui latar belakang dari orang-orang tersebut. Itu sih, banyak sekali nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kemasyarakatan yang sangat bagus dalam kumpulan cerpen ini. Gitu. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Fizu. Kenyang ya, kayak wah gitu, gak tahu dah, gak bisa berkata-kata dah. Dari saling melayangkan ya, saling melayangkan. Ada yang pertanyaan dari saya, gak apa-apa ya? Ini umum sih, pasti juga adik-adik di sini tuh juga pernah merasakan ini. Seorang seniman tuh katanya ya, tergantung mood kalau ingin berseni, kayak gitu. Apalagi menulis tuh kayak banyak banget tantangannya, ya enggak? Dan tantangan paling parahnya tuh apa? Apa? Tantangan paling parahnya itu ketika kita kehilangan sebuah ide itu tantangan paling parahnya kita menjadi seorang penulis. Jadi saya ingin tahu gimana penulis antologi puisi dan antologi cerpen yang udah gak bisa saya berkata deh. Ini tuh menangani tantangan ini, gimana caranya itu menangani moodnya, terus mengatasi masalah-masalah waktu menulis kayak gitu. Bisa dari Kak Ibnu. Oh tentu, di tahun-tahun pertama saya menulis 2012 itu saya sangat sulit sekali kalau saya nggak mood. Saya sangat sulit sekali kalau nggak punya kecemasan. Saya sangat sulit sekali kalau misalkan nggak galau istilahnya. Makanya kalau kita galau itu sangat mudah menulis. Dan ternyata itu ada benarnya juga. Tapi setelah ketika proses perjalanan menulis saya ini bergerak, akhirnya ada beberapa perubahan dalam diri saya. Ternyata tantangan itu bisa dihadapi ketika kita sudah menajamkan iman menulis dalam diri kita dengan lebih menghayati lagi, lebih membaca lebih dalam lagi. Maksud saya bagaimana ketika kita menangkap sesuatu, misalkan ketika saya sekarang membaca sepasang mata Fizu, atau mungkin ketika saya membaca cahaya yang berpendar ke saya ini, ketika saya membacanya hanya sekedar cahaya yang menerangi saya, itu yang awal-awal begitu. Tapi ketika yang selanjutnya saya mencoba membaca kenapa cahaya itu warna putih ya, kenapa cahaya itu, dari mana asal cahaya, siapa yang paling cahaya. Ketika terus digali seperti itu, akhirnya ide tidak akan ada habisnya. Atau misalkan kenapa saya duduk di sini? Kenapa kok saya nggak ada duduk di kalian? Kenapa saya laki-laki? Kok kenapa saya nggak perempuan saja? Kenapa saya Islam? Kok tidak ateis saja? Bukannya ateis itu lebih mudah? Kenapa saya santri? Kok enggak anak STM saja? Nah, ketika pertanyaan demi pertanyaan itu lebih digali, saya akan mudah sekali menemukan dan tidak akan kehabisan. Mulai dari mana coba kalian, misalkan ini mudah sekali yang sering saya lakukan.
ketika kita bangun tidur, coba tanya sebelum bangun gitu ya, sebelum beranjak berdiri, kenapa ya aku buka mata? Coba sekali begitu. Atau mungkin kenapa aku masih bernafas ya? Kenapa aku masih dihidupkan sama Tuhan ya? Untuk apa aku ada di sini? Sebenarnya aku mau apa sih? Nah, ketika pertanyaan itu mencoba untuk kalian jawab, barangkali itu akan semakin banyak ide-ide pertanyaan yang ketika kita berusaha menjawab pertanyaan dari kita sendiri, begitulah ide berjalan. Itu yang biasanya saya lakukan. Seperti misalkan di era sebelum handphone, ini cara saya mengamati sesuatu. Dan yang menjadi kunci, misalkan bagaimana ketika kita mendefinisikan air mata gitu ya. Di zaman kecil saya, air mata adalah keringat yang keluar dari kepala ketika otak lelah berpikir. Tapi ketika saya menjelang dewasa, air mata itu berubah artinya. Air mata adalah hujan yang turun dari sepasang mata akibat banjir permasalahan. Kemudian ketika saya dewasa, air mata ketika jadi guru bahasa Indonesia, air mata itu berubah maknanya. Saya menemukan lagi ide dari air mata ini beda. Misalkan air mata adalah bensin yang mengucur deras karena seorang guru tergopoh berangkat ke pesantren karena terlambat. Nah, sudah berbeda maknanya dari air mata, dari satu hal. Sedangkan di dunia ini hal sangat banyak, bertriliunan-triliunan. Kita hanya dari air mata saja sudah banyak ide, apalagi dengan yang lain. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi tidak akan ada habisnya ketika kita berusaha menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Semakin kita jeli bertanya, semakin juga dalam kita mencari jawaban itu. Itu langsung Mbak Fizu ya. Tangan dulu ya. Ayo langsung Mbak Fizu gimana? Ya, mengenai proses kreatif dalam menulis, sebenarnya kalau dari penulis satu dengan yang penulis lain atau bahkan penulis di luar saya dan Mas Ibnu, proses kreatif itu tidak akan jauh berbeda, pasti akan mengalami yang namanya banyak sekali kesamaan gitu. Mungkin saya akan mencoba berbagi tips yang selain yang tadi sudah disampaikan Kak Ibnu agar kalian lebih punya wawasan lagi gitu ya. Nah sebenarnya untuk membiasakan kita untuk rajin menulis dan kemudian menulis, kita memang butuh jatuh cinta terlebih dahulu. Kalian harus tanamkan gimana sih biar benar-benar bisa cinta gitu sama nulis gitu. Misalkan lakukan apapun yang bisa membuat kalian cinta sama yang namanya nulis. Misalkan kalau kalian butuh tempat-tempat yang memang bisa menumbuhkan daya minat menulis, misalkan kalian lebih suka nulis di pantai, kan harus membiasakan itu. Pergilah ke pantai seminggu sekali, kemudian tulislah apapun yang ingin kalian tulis. Bangun kecintaan kalian dulu sama menulis, sampai akhirnya kalian nggak punya alasan lagi buat cinta gitu. Jadi misalkan kalian butuh makan yang pedas dulu nih, baru bisa menumbuhkan mood buat nulis. Butuh beli mie kober dulu, misalkan mie gacauan dulu. Makanlah apapun yang kalian pingin makan, kemudian barulah menulis biar, aduh ini hawanya udah pedes nih, udah mood mau nulis misalkan. Tumbuhkan apapun yang bisa membuat kalian jatuh cinta sama yang namanya menulis gitu. Sampai akhirnya ketika nanti kalian sudah jatuh cinta sama yang namanya menulis, kalian akan terus bisa ngalir gitu. Kalian nggak akan kesusahan lagi, kenapa sih aku harus menulis, karena itu udah jadi jadi hobi. Sama kayak kalian suka sama seseorang, akhirnya nggak ada alasan lagi buat kenapa sih aku suka sama dia gitu. Nah kalau mengutip dari penulis asal Amerika, ada namanya William Forrest, yang paling saya suka itu adalah bahwa menulis itu yang pertama adalah pakai hati, bukan berpikir gitu. Jadi menulis itu bukan proses kita berpikir kemudian kira-kira nanti yang baca suka nggak ya, kemudian gimana sih tanggapan pembaca nanti terhadap apa yang kita tulis, enggak sebenarnya. Jadi menulis itu awalnya adalah pakai hati.
pengungkapan perasaan, apa sih yang sebenarnya ingin kalian rasakan, apa yang sedang kalian lihat, apa yang sedang ada di dekat kalian. Misalkan saat ini nih kalian lagi ngikutin diskusi ini, kemudian kalian merasa ini adalah suatu diskusi yang menarik dan kalian tertarik untuk menulis puisi, tulislah gitu. Nah, nanti kalian tidak perlu terlalu memikirkan apa ya, istilahnya overthinking gitu ya. Kan nanti tulisanku jelek, tulisanku bagus nggak ya buat diterbitin, ini alay nggak sih? Nah, jangan berpikir seperti itu dulu, karena yang namanya menulis itu pakai hati dulu. Pengungkapan perasaan adalah tangan pertama. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah sempurnakan dengan pikiran. Pikiran, kemudian referensi buku, misalkan kita terinspirasi dari buku ini, penyair ini, kok penyair ini bisa buat diksi yang seperti ini ya. Nah, itu namanya adalah proses penyempurnaan tangan kedua setelah menulis pakai hati yang tadi itu. Nah, sama yang tadi seperti Kak Ibnu udah jelasin, bahwasannya di awal memang kita sepertinya memang perlu daya magis yang tinggi ya. Kita perlu galau dulu buat nulis, kita perlu patah hati dulu, disakiti dulu berkali-kali baru mau nulis. Nggak apa-apa, itu adalah hal yang wajar. Itu namanya proses berpindah, itu namanya proses berhijrah. Lakukan apapun yang bisa membuat kalian jatuh cinta sama menulis. Kalau memang dari disakiti dulu baru kalian bisa jatuh cinta, ya nggak apa-apa, kan itu adalah proses yang baik gitu ya. Kalian bisa membuktikan bahwa dari kalian terluka karena seseorang, akhirnya kalian bisa melambung lebih tinggi, jadi bisa semacam balas dendam dengan cara yang lebih indah gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, cuma saranku ketika kalian nanti overthinking memang adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari ya. Ketika kita mikir ini tulisan kita bagus nggak sih, ini tulisan kita alay nggak sih, tulisan kita itu bakalan disukai banyak orang nggak sih, saranku adalah lakukan jeda setelah kalian menulis puisi. Jadi hampir semua dalam penulisan puisi nomaden ini saya tidak pernah menulis dalam satu kali waktu. Misalkan saat ini saya sedang menulis puisi tentang keluarga, tentang meja makan misalkan. Nah, saya akan menutup buku itu. Jadi saya akan menulisnya pakai hati. Apa sih yang saya rasakan saat itu? Kemudian ketika saya selesai menulis, saya tutup. Saya beri jeda dulu, baru saya buka lagi beberapa hari. Barulah, karena apa? Karena ketika pertama kali kita menulis pakai hati, kecenderungan adalah emosi tanpa logika gitu. Karena kita cenderung menggunakan emosi, kayak misalkan kita lagi patah hati ya nulis bermelo-melo sampai aku disakiti, kamu begitu jahatnya, kamu seperti binatang apa-apa, pasti bakalan hal-hal yang di luar dugaan itu. Karena terbawa emosi, akhirnya puisi itu jadi terbilang tidak seharusnya begitu karena kita terbawa emosi gitu. Tapi ketika kita tutup dulu bukunya, kita tutup dulu puisinya, kemudian kita buka lagi beberapa hari, ketika pikiran kalian sudah normal, ketika pikiran kalian sudah lebih fresh daripada keadaan emosi yang sebelumnya, kalian akan lebih merasa, oh kemarin aku nulis kayak gini tuh waktu seperti ini ya, baiknya diksi yang binatang ini bisa aku ganti dengan kata-kata yang lebih indah, misalkan pakai istilah bunga atau hal-hal yang lebih indah, diksi yang lebih menarik gitu. Jadi ada proses penyempurnaan dalam menulis itu, tidak langsung menulis puisi itu langsung gitu. Itu sih kalau dari tips dan trik menulis puisi dari saya tadi. Sudah, terima kasih. Kita emang benar-benar udah kenyang, dahaganya juga udah selesai, kayak yang udah penuh dan pikiran kita tuh pengennya lebih dari materinya gitu ya. Jadi dari ulasan-ulasan dan pembahasan kita, talk show kita tadi itu dapat saya simpulkan bahwa kita itu menulis sesuatu itu menulis yang dekat dengan kita. Saya pernah dengar satu kalimat dari dosen saya, jangan pernah menuliskan sesuatu yang gak pernah kita alami, karena itu tidak akan menumbuhkan suatu perasaan yang lebih kepada pembaca. Terus niatkan menulis kita untuk berbagi dan mengekspresikan
perasaan kita dan terus menjadi inspirasi orang lain, gak harus dengan speak up, tapi dengan menulis kita juga bisa menginspirasi orang lain. Hadirkan pertanyaan-pertanyaan dalam otak kita dan kita jawab melalui tulisan. Dan jangan lupa menulis harus memakai hati. Jangan lupa pula kita juga harus memikirkannya di akhir. Itu, tulis apa yang kita rasakan, kita dengar, kita lihat. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri kita yaitu Kak Ibnu Wicaksono dan Mbak Fizu Hima pada siang hari ini nyampe ke hati kalian dan disalurkan ke otak dan kalian aplikasikan menjadi output karya yang luar biasa dan kami tunggu karya-karya kalian semua. Terima kasih. Sebelum saya tutup ada surprise buat kalian dan semoga kalian terpukau ya. Dan akan menjadi kenangan abadi di pikiran kalian. Saya persilakan untuk kedua pemateri. Ya, ini adalah terakhir ya sebelum acara ini ditutup. Jadi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian yang sudah berkarya dengan sangat hebat sekali di pagi hari ini. Bisa kalian catat dalam rekor sejarah kalian bahwa kalian pernah membuat sebuah puisi dalam waktu 5 menit saja gitu. Tepuk tangan dong. Saya adalah individu yang tidak pernah mencium bau-bau pesantren, tidak pernah yang namanya pesantren. Maka itulah kenapa saya membuat tema yang seperti ini, karena saya ingin tahu seperti apa kehidupan pesantren dan dengan bekal ini kalian telah menceritakan sesuatu hal baru dalam hidup saya. Jadi saya berterima kasih sekali kepada kalian karena kalian banyak sekali di sini yang saya baca sekilas punya banyak sekali konteks yang menarik, cerita yang menarik yang membuat saya sangat tertarik dengan kehidupan pesantren kalian. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, nanti pengumumannya hari Senin, jadi akan diumumkan dengan beberapa laman ya Mas ya. Yang pertama nanti ada di sosial media, nanti akan saya post di Instagram pribadi saya, nanti bisa kalian follow. Iya, gak usah follow, gak apa-apa. Cuma bisa nanti kalian cek karena akun Instagram saya kebetulan juga nggak di private, jadi kalian nanti bisa cek di hari Senin. Kalian nanti akan saya post di story siapa pemenangnya dan nanti juga akan dipost di Mading ya. Iya, dipost di Mading juga ya. Oh iya, jadi ini adalah spesial. Saya tidak bisa memberikan apa-apa lagi setelah ini. Ini adalah suatu hal yang bisa saya berikan kenang-kenangan untuk kalian bahwa saya hadiah kecil dari saya dan juga Pak Guru kalian. Semoga bisa bermakna dan selalu membekas di hati kalian untuk selama-lamanya nanti ya. Sebuah kolaborasi puisi. Ibu Zawawi Imron. Tak lela lelo lela ledung cek menengo anakku cah ayu. Tak lela lelo lela ledung cek menengo anakku cah bagus. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air
Air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku di hati. Ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaan. Dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit. Kemudian aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri, tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sau lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Kalau ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar lalu datang angin, sakal Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang yang lala, sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dalam sajakku. Zawawi Imron 1996. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Saya sebanyak-banyak terima kasih kepada panitia, kepada adik-adik semua atas semangatnya, juga kepada MC yang cantik-cantik ini. Sudah ya, kalau kurang undang lagi ya. Gitu. Jadi untuk bedah buku kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ayu Novitasari sebagai moderator di sini izin undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.